Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di video kali ini kita akan membahas keanekaragaman hayati. Apa sih keanekaragaman hayati itu? Keanekaragaman hayati pada makhluk hidup menunjukkan adanya variasi bentuk, penampilan, ukuran, serta ciri-ciri lainnya. Keanekaragaman atau biodiversitas bisa terjadi bagi tingkatan kehidupan, mulai dari organisme tingkat terendah sampai organisme tingkat tinggi. Keanekaragaman hayati dapat dibedakan menjadi 3, keanekaragaman gen, spesies, dan ekosistem. Adanya keanekaragaman tingkat gen menyebabkan terjadinya variasi individu dalam satu spesies, baik dalam hal bentuk, sifat, warna, ataupun hal lainnya. Sementara itu, keanekaragaman tingkat spesies akan menimbulkan keanekaragaman di tingkat takson yang lebih tinggi. Misalnya di tingkat genus, banyaknya variasi dan beraneka ragam spesies akan menyusun ekosistem yang berbeda pula. Nah, mari kita bahas keanekaragaman hayati tingkat gen, spesies, dan ekosistem satu persatu. Yang pertama, keanekaragaman hayati tingkat gen. Gen merupakan faktor pembawa dan pengendali sifat-sifat makhluk hidup yang terdapat di dalam kromosom. Nah, kromosom itu sendiri terdapat di dalam inti sel. Pada dasarnya, gen-gen yang dimiliki makhluk hidup memiliki gen yang sama tetapi berbeda susunannya. Misalnya, sifat, sosiologi, anatomi, dan morfologi yang berbeda pula. Setiap makhluk hidup memiliki gen yang sangat banyak dengan susunan yang beragam, sehingga apabila terjadi perkawinan antara dua makhluk hidup akan terjadi rekombinasi gen dan terbentuk susunan gen yang baru. Hal inilah yang menyebabkan keanekaragaman gen menjadi makin tinggi dan makin banyak jenis gen yang terdapat dalam spesies. Nah, contoh keanekaragaman tingkat gen yang dapat kamu temui adalah jengger pada ayam. Kita mengenal beberapa bentuk pial atau jengger pada ayam, antara lain pial mawar, pial ercis, pial walut, dan pial tunggal. Semua pial tersebut dimiliki oleh spesies yang sama, yaitu ayam atau galus. Meskipun spesiesnya sama, setiap ayam memiliki gen yang berbeda-beda, sehingga bentuk pialnya berbeda pula. Nah, yang kedua, kita akan membahas keanekaragaman hayati tingkat spesies. Sebelum kita membahas, dapatkah kita membedakan antara tanaman kelapa, aren, lontar, dan pinang? Atau dapatkah kita membedakan seperti kacang tanah, kacang merah, kacang kapri, dan kacang hijau? Selain itu, dapatkah kita membedakan antara hewan kucing, harimau, singa, dan cita? Untuk mengetahui keanekaragaman hayati tingkat spesies pada tumbuhan dan hewan, kita dapat mengamati ciri-ciri fisiknya, misalnya bentuk, ukuran tubuh, warna, dan kebiasaan hidup. Nah, yang terakhir, keanekaragaman hayati ekosistem. Setiap spesies makhluk hidup memiliki tampilan atau ciri-ciri morfologi yang berbeda-beda. Hal tersebut dipengaruhi oleh gen yang dimiliki makhluk hidup dan lingkungan tempat hidupnya. Semua makhluk hidup selalu berinteraksi dengan lingkungannya. Lingkungan di sekitar makhluk hidup tersusun atas komponen fisik dan komponen kimia. Komponen fisik lingkungan antara lain iklim, cuaca, air tanah, udara, angin, cahaya, suhu, dan kelembapan. Adapun komponen kimia lingkungan, misalnya kesamaan kandungan mineral dan alimentasi.
Komponen fisik dan komponen kimia disebut komponen abiotik, sedangkan komponen yang tinggal di lingkungan disebut komponen biotik. Interaksi antara komponen abiotik dan biotik akan membentuk satu ekosistem. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.